Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan tetap beribadah serta semangat untuk terus belajar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 9 SMP bab 6, membangun sikap kritis melalui teks diskusi. Diskusi, apa itu diskusi? Sebelum kita masuk ke pengertian teks diskusi, kita membahas dulu apa itu diskusi. Diskusi berarti sebagai pertemuan ilmiah guna bertukar pikiran terkait sebuah masalah di antara dua orang atau lebih secara lisan. Dan biasanya di situ ada yang pro dan ada yang kontra. Sementara pengertian teks diskusi yaitu tulisan yang menerangkan suatu masalah, isu, ya, yang dilengkapi dengan adanya argumen baik yang mendukung atau pro ataupun menentang dari isu tersebut, yaitu kontra, dan kemudian diakhiri dengan adanya rekomendasi atau simpulan dari penulis. Tujuan dari teks diskusi. Dan setiap diskusi memiliki tujuan untuk mencari kesepahaman atau kesepakatan dari suatu gagasan atau pendapat. Itu adalah tujuan dari teks diskusi. Nah, biasanya diskusi itu melibatkan beberapa orang, maka diskusi disebut sebagai diskusi kelompok. Pada diskusi kelompok memerlukan seorang pemimpin yang disebut sebagai diskusi atau ketua diskusi atau moderator. Tugas umum ketua diskusi yaitu membuka serta menutup diskusi, membangkitkan minat anggota agar mau menyampaikan gagasan mengenai anggota lain yang berdebat dan menyimpulkan hasil dari diskusi. Tentu kalian sering melakukan diskusi di sekolah. Tetapi pada pertemuan ini kita akan membahas teks diskusinya saja. Teks diskusi mempunyai fungsi sosial ya. Jadi fungsi sosialnya untuk apa? Yaitu sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga bisa diterima oleh pihak yang pro dan kontra ya, yang setuju dan tidak setuju. Perhatikan sebuah teks diskusi yang ada pada buku kalian di halaman 179. Ini membahas makanan mie instan dicampur nasi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Yang pertama, di situ mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ini ya. Kita akan bahas, kalian baca nanti ya di rumah karena lumayan menyita waktu kalau kita baca semua. Dari teks diskusi tersebut, maka kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai teks ya. Pertama, topik apa saja yang dibahas. Yang kedua, mengapa mie instan dikatakan cukup praktis dan mudah dalam mengkonsumsinya. Ketiga, mengapa mie instan yang dicampur dari nasi dapat meningkatkan resiko diabetes.
Dampak apa yang dapat ditimbulkan oleh kandungan lemak dalam mie instan? Mengapa obesitas atau kegemukan dianggap sebagai salah satu faktor pemicu munculnya diabetes? Mengapa masih banyak kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa mie yang dicampur dengan nasi tidak menimbulkan masalah? Ini pertanyaan-pertanyaan mengenai teks yang ada di buku kalian yang telah Bapak tunjukkan tadi mengenai mie instan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, jadi pertanyaan tadi merupakan bagaimana kita mengidentifikasi informasi teks diskusi. Jadi dari teks tadi kita akan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Dari situ kita bisa dari pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa memahami teks ya. Dari teks tadi, dari pertanyaan ini kita bahas baca teks, kita akan mendapatkan bahwa di situ ada pro dan kontra ya terhadap kebiasaan memakan mie dengan dicampur dengan nasi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka jika kita perhatikan makan mie instan dicampur nasi, topik yang dibahas merupakan masalah aktual yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat ya. Kita sering ya makanan praktis gitu ya, dan menjadi masalah dalam masyarakat. Dan tujuan dari diskusi tentunya bukan mencari menang atau salah ya, tapi bagaimana kita mendapatkan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah. Dan kata lain bahwasanya teks diskusi ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat sehingga bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik pihak yang pro maupun yang kontra. Kemudian kita akan menyimpulkan teks diskusi ya. Menyimpulkan isi teks diskusi dapat menambah wawasan dan menemukan sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, setelah kita membaca dengan ada pendahuluan, ada pro dan ada kontra, ataupun dibalik ada kontra dan ada pro, maka akan kita simpulkan ya. Dari hal tersebut biasanya kesimpulan ini ada di paling bawah ya. Dan fungsi dari kesimpulan tentunya yaitu untuk mencari garis tengah dari perselisihan tersebut. Nah, simpulan teks diskusi yang baik perlu mempertimbangkan gagasan utama dan gagasan pendukung kedua belah pihak sehingga dapat terangkum dan menjadi bagian dari jalan keluar terhadap masalah yang dibahas. Kita langsung lihat teks yang tadi. Di paragraf pertama yaitu pendahuluan biasanya ya. Pendahuluan ya. Di berbagai teks juga sama ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa yang dipaparkan pada pendahuluan yaitu topik yang akan dibahas dalam teks diskusi. Di sini mengenai mie instan. Mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Mie cepat saji ini sudah dimasak
terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Untuk menikmatinya cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada di dalam paketnya. Begitu praktis dan mudahnya mie instan disajikan. Bahkan sering kali mie instan disajikan dengan campur nasi sebagai pengganti sayur. Kalau kita perhatikan teks pendahuluan ini, yaitu biasanya ada di paragraf pertama, yaitu memaparkan topik yang dibahas dalam teks diskusi. Jadi di situ akan apa yang mau dibahas, maka biasa dibuka dengan pendahuluan dan ada kata atau kalimat yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas. Kemudian ini adalah penentang dari teks tersebut, ada di paragraf kedua dan ketiga, ya. Ini adalah yang penentang, ya, yang kontra, yaitu memaparkan gagasan utama pihak kontra disertai dengan alasan dan bukti pendukung. Ini adalah alasan yang pihak kontra. Secara medis, makanan mie instan yang dicampur dengan nasi dapat menimbulkan risiko diabetes. Nah, ini yang pokok utamanya, ya, yang ada di depan, ya. Gagasan utamanya ada di depan. Yang kedua, alasan kedua, gagasan utamanya ada di belakang, ya. Lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang akan berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Ini adalah gagasan utama. Ada di buku kalian juga, ya, nanti kalian baca. Jadi gagasan ada dua paragraf yang kontra di sini, yang artinya dia tidak setuju makan mie instan dengan nasi dengan disertai alasan dan bukti yang mendukung. Kemudian ini ada pendapat pendukung atau pro, ya. Di situ memaparkan gagasan utama pihak yang pro disertai alasan dan bukti yang mendukung. Gagasan utama dari yang pro, bagaimana boleh memakan mie instan dengan nasi, yaitu tak masalah apabila makan mie instan dicampur nasi. Hal ini beralasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Di situ ada gagasan utamanya yang Bapak sebutin, tulisan ada gagasan pendukungnya juga, ya. Nih, selain praktis, mie instan juga bisa menjadi pengganti sayur atau lauk pauk bisa dicampur dengan nasi. Nah, ini selanjutnya merupakan gagasan pendukung dari pihak yang pro, ya, terhadap makan mie instan dengan nasi. Setelah kita tadi membaca, ada pendahuluan dan ada penentang, juga ada yang pendukung dari pada memakan mie instan dengan nasi. Setelah selanjutnya yaitu simpulan, ya. Oleh karena itu, lebih baik menghindari mie instan yang dicampur dengan nasi daripada hanya mengikuti selera makan yang berdampak serius terhadap kesehatan tubuh. Namun, kalau terlalu sering, apalagi dijadikan sebagai kebiasaan, maka kita harus menghindarinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini adalah simpulan dari pihak pro dan kontra dalam diskusi tadi, dalam teks diskusi, dan dari semua teks tadi, ya, baik paragraf 1, 2, paragraf 2, 3 dan 4, akhirnya disimpulkan paragraf terakhir, itu teks ini cenderung kontra, ya, terhadap makan nasi dengan mie. Demikian untuk pertemuan kali ini, ya. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan tadi di halaman 180, ya. Tugasnya demikian dari Bapak. Nanti masih berlanjut pada bab 6 ini. Kita akan membahas
kebahasaan dan juga struktur dari teks diskusi ini. Tetap belajar, tetap semangat belajar ya, melakukan berdoa, dan tentunya jangan pernah berhenti membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.